asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa husukum wa nafsi ala ta'atillah wa ta'ati rasulihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarullah katsiran. Shadaqallahul azim. Dengan mengasihi lagi Maha Penyayang, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, beruntunglah kita tercipta sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis kursi, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tudkhulaha anta wa haramtuha ala sairil umami hatta tudkhulaha ummatuka. Sesungguhnya aku haramkan surga kepada para nabi dan rasul sebelum Muhammad masuk terlebih dahulu ke dalamnya, dan aku haramkan pula surga kepada umat-umat nabi dan rasul sebelum umat Muhammad masuk terlebih dahulu ke dalamnya. Kaum muslimin, kalau menurut abjad kita ini adalah umat yang terakhir, tetapi Allah memberikan keistimewaan karena nabinya sangat istimewa. Belum boleh umat-umat yang lain masuk ke dalam surga sebelum umat Muhammad ini masuk terlebih dahulu ke dalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, oleh karenanya marilah setiap saat, setiap waktu kita berpedoman kepada ajaran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang hasanah, hasanah di dunia dan hasanah nanti di akhir. Kaum muslimin, Nabi kita Muhammad SAW termasuk orang yang berhasil dan sukses. Beliau telah dapat melakukan perubahan terhadap umat-umat yang terdahulu. Antara lain adalah mereka biasanya menyembah patung dan berhala. Dengan kehadiran Muhammad berhasil menjadikan orang-orang tersebut untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat inilah yang harus kita warisi sebagai umatnya, yang kita jadikan untuk pedoman kita, untuk menjadikan keadaan yang lebih baik. Sifat yang wajib bagi Rasul yang pertama adalah as-siddiq. As-siddiq artinya benar. Lawannya al-kazab, artinya dusta. Seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin harus memiliki sifat as-siddiq ini, karena ia akan menjadi panutan umat, karena ia akan menjadi contoh dan tauladan umat, karena ia akan diikuti oleh umat dan orang banyak. Maka sewajarnya seorang pemimpin harus memiliki kriteria yang pertama ini, ada sifat as-siddiq, dan sekaligus untuk diwarisi oleh umat-umat beliau.
Dan mustahillah sebagai seorang pemimpin dia bersifat al-kazab, dia berdusta, dia melakukan pembohongan publik, dia mendustai rakyat. Makanya jika itu yang terdapat, maka rugilah kita, tidak mendapatkan kebahagiaan yang diharapkan. Dalam hadis beliau mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir, innal birra yahdi ilal jannah, wa innal kaziba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar. Sesungguhnya sifat benar itu, sifat asidik itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Sifat dusta akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawa kepada neraka. Inilah sifat Rasulullah SAW yang pertama, yang pantas untuk kita warisi dan kita jadikan pedoman di dalam saat-saat kita memilih pemimpin yang baik untuk negara. Dia sudah bergelar dengan Al-Amin. Maka sifat amanah bagi seorang rasul, bagi seorang pemimpin adalah sangat yang mendasar, sangat prinsip untuk dipedomani di dalam kita memilih pemimpin yang tidak beberapa hal lagi. Oleh karena itu perintah dalam hadis, adil amanah ila mani utamanaka, tunaikanlah olehmu amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan jangan kamu berkhianat kepada orang-orang yang berkhianat kepadamu. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita lihat jejak, rekam jejaknya, latar belakangnya, kemampuannya dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan pemimpin yang baik, baik itu legislatif maupun pemimpin eksekutif, baik DPR maupun presiden, untuk kita dapatkan pemimpin yang betul-betul amanah, yang tidak merugikan rakyat banyak. Sedangkan sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Rasul adalah sifat fatonah. Fatonah artinya cerdas. Lawannya al-jahlul, bodoh. Seorang pemimpin harus cerdas. Dia harus punya wawasan. Dia harus punya program, visi dan misi untuk membawa rakyat sebanyak ini kepada kehidupan yang lebih baik sesuai yang diamanahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menuju masyarakat adil dan makmur. Dalam bahasa agama disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka inilah kriteria ketiga yang akan kita jadikan standar untuk memilih pemimpin yang ke depan, adalah orang-orang yang fatonah, yang cerdas. Jangan memilih pemimpin yang bodoh, yang tidak punya wawasan, yang tidak punya ilmu. Bila itu terjadi, sesuailah dengan hadis Nabi, iza wusidal amri ila ghairi ahlihi fantaziris sa'at. Bila suatu pekerjaan kalian serahkan kepada orang-orang yang bodoh, tunggulah masa kehancurannya. Hati-hati kaum muslimin. Pemilihan pilkada maupun pemilihan presiden tinggal hitungan hari lagi. Kita tidak usah dibujuk rayu. Kita harus punya prinsip dengan mempergunakan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat yang kita kedepankan. Sedangkan yang terakhir, sifat yang harus kita pedomani daripada sifat Rasul yang keempat adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Lawannya kitman, menyembunyikan. Seorang pemimpin harus punya keberanian untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Inilah bila pemimpin sudah punya keberanian menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, ini yang benar, ini yang salah, insya Allah akan jadi pedoman dalam kehidupan ini. Tapi kalau seorang pemimpin yang tidak punya keberanian untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga maksiat akan bermerajalela dan kerusakan di mana-mana akan bisa terjadi.
Itulah kaum muslimin yang perlu kita jadikan ukuran yang tepat untuk memilih pemimpin kita ke depan, orang yang sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sidik, yang kedua adalah amanah, dan yang ketiga adalah tabligh, dan keempat adalah fatwa. Kaum muslimin, mudah-mudahan dengan nasihat mimbar kita pada Jumat ini akan menjadikan pertimbangan untuk kita mendapatkan pemimpin yang lebih baik untuk memimpin negara kita ke depan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, innahu huwas samiul basir.